Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadanil haza wa ma kunna tadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sholawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Abu Zal Al-Ghifari Ustaz Dimyati, yang saya hormati Al-Ustaz Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Ustaz Hafiz Warakalminlah Faujisar, yang saya hormati Waka Bidang Kesiswaan Ustaz Sunarko Ribudian, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Asatid dan Asatijah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat puasa Ramadan? Masih. Ini hari keberapa Ustaz Tisno? Puasa kita? 15 ya. Insyaallah kita selalu dirahmati Allah sebagai ada yang 14 ya, ada yang 14, ada yang 15 ya, tidak perlu berburuk sangka dengan yang 14. Sama-sama puasa, insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia harus saling menghormati ya, saling menghormati, saling menerima perbedaan, karena itu juga ciri-ciri kaum muslimin. Dan materi hari ini gimana Ustazah Feby, sudah siap? Siap. Ada deg-degan? Oh, deg-degan dong, ini ngadepinnya iya, guru-guru ya, biasanya murid. Nggak apa-apa, ini anggap aja murid semua. Kita di sini belajar untuk menjadi pembelajar, karena menjadi seorang asatid itu tidak berhenti untuk belajar dari siapapun, baik itu dari muridnya maupun dari teman sejawat. Dan hari ini kita mungkin menjadi pembelajar bagi guru-guru yang ada di SMP Muhammadiyah Al-Ghifari. Tapi terlebihnya semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Menarik materi Jafebi Irliani, ya benar ya namanya Irliani ya? Erliani. Oh, ya. Jafebi Erliani. Artinya apa Jafebi Erliani ini? Febi itu Februari karena lahirnya di bulan Februari. Oh, Erliani. sama ya? Ya? Sama kayak saya Oh, juga. sama juga ya. Oh. Satu bulan dong kita. Erliani? Erli itu kebangkitan. Oh, kebangkitan. Yani itu cahaya. Masya Allah. Jadi seorang anak yang lahir di bulan Februari dengan cahaya yang membangkitkan. Begitu ya? Iya. Masya Allah. Ya. Sungguh memiliki arti yang sangat bagus sekali ya namanya ya. Lahir di bulan Ramadan, dah itu aja. Oh, ya. itu aja. Makasih. Iya. Iya, materinya sangat menarik teman-teman. Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu kok beda ya materinya di sini sama di tulisan? Yang lama itu. Oh, kalau yang di lama matematika Islam dalam bulan suci, tapi yang di sini itu kalkulasi pahala di dalam bulan suci Ramadan ya. Jadi Jafebi ini untuk Ibunda dan Umi Abi di rumah, bahwasanya Jafebi ini adalah guru matematika di SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, yang kajian pada hari ini akan memberikan materi tentang kalkulasi pahala di bulan suci Ramadan ya Jafebi ya. Ya, yang mudah-mudahan dengan perhitungan-perhitungan matematikanya kita bisa lebih paham dan lebih mengerti dengan simpelnya penghitungan-penghitungan pahala yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Mungkin langsung saja Jafebi untuk memberikan materinya yang sungguh-sungguh sangat menarik, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerah bagi kita semua.
Kepada Jafebi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Ustadz Afi Suwakanila Fauzizar SPD. Yang saya hormati Waka Kurikulum Ustadz M. Romadona SPD. Yang saya hormati Waka Kesiswaan Ustadz Sunarko Ribudiani MPD. Yang saya hormati Waka Personalia Ustadz Tisno SPDI dan asatizah yang saya banggakan dan saya sayangi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Allahumma amin. Sebelumnya terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Yang biasanya saya menyampaikan materi kepada anak-anak, sekarang saya menyampaikan materi di depan ustadz-ustazah yang sangat luar biasa ini. Boleh pantun dulu? Boleh. Kolak manis pisang raja, dipakai buka sangat menyegarkan. Sibuk bisnis boleh saja, tapi ibadah jangan dilupakan. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambahin gula. Bulan puasa nggak boleh mager, ayo semangat cari pahala. Setiap manusia tatkala beribadah dan beramal tentunya tidak luput dari tujuan mencari pahala. Nah, seberapa besar pahala itu tuh bergantung bagaimana kita ibadah dan amal yang kita lakukan. Bagaimana kualitas amal dan berapa kuantitas serta amal yang kita kerjakan. Bagi umat Nabi Muhammad SAW ada anugerah yang sangat besar dan tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu berupa anugerah 1 bulan Ramadan yang di dalamnya banyak keistimewaan dibandingkan bulan lainnya. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya umat manusia mengetahui pahala ibadah di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta agar 1 tahun penuh itu menjadi Ramadan. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi. Nah, betapa kayanya Allah dan betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam bulan puasa biasa, dalam bulan biasa pahala setiap kebijakan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sedangkan di bulan Ramadan atau bulan puasa itu pahala dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Dan amalan sunnah itu disamakan dengan amalan wajib di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini kalau dilihat dari logika matematika, karena saya guru matematika, kita akan dapat menghitung jumlah pahala jika kita beramal. Di bulan biasa, misal nih kita beramal 1.000 rupiah, maka di bulan biasa kita akan dapat 10.000 diganti dengan Allah. Nah, kalau di bulan Ramadan kita beramal 1.000 rupiah, maka di bulan Ramadan itu diganti dengan 70.000 rupiah gitu. Artinya jika di surga nih kita mengharapkan rumah mewah sebesar 1 miliar gitu,
di bulan biasa itu kita cukup membayar 100 juta. Tapi jika di bulan Ramadan kita membayar berapa juta untuk satu rumah mewah di surga. Berapa, Cok? Jadi kalau untuk satu rumah mewah di surga seharga 1 miliar, di bulan Ramadan ini kita cukup bayar 14,3 juta. 14,3 juta. Ya. Rumah di Rumah surga. mewah di surga untuk 1 miliar, harga 1 miliar rumah mewah di surga. Nah, di bulan Ramadan itu harganya didiskon jadi 14,3 juta gitu, Ustazah. Nah, bayangkan jika umat tahu dalam arti yakin dengan seyakin-yakinnya akan janji Allah ini, maka tidak akan ada satupun dari mereka yang rela melewatkan 1 detik bahkan 1 menit pun di bulan Ramadan ini kecuali untuk ibadah dan amal. Perumpamaannya lagi nih, jika dalam satu mall dan swalayan itu ada diskon 50% dengan kualitas barang yang sama dengan barang yang tidak diskon, dan itu tuh bukan merupakan barang cuci gudang gitu, maka pasti banyak yang mengunjungi mall tersebut. Bagaimana jika diskonnya itu 98,5%? Umpamanya nih, kita mau beli motor seharga 15 juta. Nah, kalau diskonnya sebesar itu berarti 15 juta dibagi dengan 70. Maka uang yang harus kita bayar adalah 214.286 rupiah saja gitu. Dan ini nih berlaku sepanjang bulan Ramadan gitu. Jadi turunnya drastis ya, dari 15 juta ke 286 rupiah gitu. Anggap aja 215.000 kan berarti. Nah, itu jauh banget gitu perbedaannya antara 15 juta sama 200.000. Nah, itu dia. Itu keutamaan di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi super kaya gitu. Mengingat betapa besarnya pelipat gandaan pahala dan banyaknya peluang kebaikan di bulan Ramadan, haruslah jadi momentum untuk mendulang kekayaan atau pahala bagi kita semua. Misal nih, bulan biasa kan kita ibadahnya cuman ya biasa-biasa aja, sholat berjamaah gitu. Kalau ngaji mungkin nggak sesering di bulan Ramadan, gitu kan. Nah, jadi di bulan Ramadan ini mari dipenuh sesakan pahala kita gitu. Masih suka marah-marah. Nah, ini ada tipsnya. Nggak hanya kekayaan dunia yang ada tipsnya. Bisnis kan ada tuh training-training untuk bisnis, gimana kiat-kiat untuk menjadi kaya gitu. Nah, di bulan Ramadan ini juga ada kiat-kiat untuk kaya akan pahala. Yang pertama itu adalah tilawah atau membaca Al-Quran. Dalam kondisi normal, bulan biasa, pahala membaca Al-Quran itu disampaikan oleh Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 1 huruf kitab Al-Quran, ia akan mendapatkan 1 kebaikan yang nilainya itu adalah 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Itu hadis riwayat Tirmizi. Jadi tiap kita membaca itu kita memiliki 10 pahala. Nah, kita nih membaca bismillah ya, basmalah. Kalimat basmalah kan, bismillahirrohmanirrohim itu ya. Itu ada 19 huruf. Jadi berarti kalau dikali 10 udah berapa tuh? 190 ya. Jadi kita cuma baca bismillah doang, belum baca Al-Qur'annya, kita udah dapat 190 pahala gitu. Jadi tiap huruf yang kita baca itu memiliki 10 pahala. Nah, bayangkan jika kita membaca 1 ayat atau 1 halaman atau 1 surat, bahkan 1 juz. Nah, apalagi bisa khatam tuh 30 juz Al-Quran. Masya Allah, kita nggak bayangin
Rolling action. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anabini wa tilimani wal islam wa nusalli wa nusallim ala anam sayyidina Muhammadin wa rasulina ajmin amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati kepada Mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Abu Zal Ghifari, Ustadz Dimyati. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al Ghifari, Ustadz Hafiz wa Kanila Fauzisar. Yang kami hormati Ustadz Tisno sebagai Wakabidang Kesiswaan. Yang saya hormati Dewan Asatid dan Asatijah SMP Muhammadiyah Al Ghifari yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Sri Unila Amborowati. Gimana kabarnya aja Uli? Baik, saya Tat. Saya alhamdulillah ya. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Uli yang sangat menarik sekali. Ini terkait tentang memahami makna dan kedalaman pesan dalam ibadah Ramadan. Masya Allah ya. Jadi bagaimana caranya kita memahami makna di bulan suci Ramadan ini harus benar-benar kita maknai dengan sangat-sangat mendalam. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini pahala yang tadi disampaikan oleh Febi Iriani itu akan banyak dilipat gandakan ya, akan banyak dilipat gandakan. Dan bagaimana caranya kita memaknai bulan suci Ramadan yang mungkin akan diberikan pemahamannya atau diberikan kajiannya terkait ini oleh Uli ya. Kepada Uli dipersilahkan. Sebelumnya saya ingin berpantun dulu. Biru laut seperti kolam, Cakep. ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam saya buka tausiah ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Al Ghifari, Ustadz Hafiz wa Kanila Fauzisar SPD. Yang saya hormati Waka Kurikulum Ustadz Muhammad Romadona SPD. Yang saya hormati Waka Kesiswaan Ustadz Sunarko Ribudiani MPD. Yang saya hormati Bapak Personalia Ustadz Tisno SPD. Alhamdulillah ya, Ustadz Tisno SPDI. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak kenikmatan berupa nikmat iman, kesehatan, termasuk kita bisa berada di sini itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan dalil la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya jika kalian mau bersyukur maka akan aku tambah, kata Allah, firman dari Allah. Maka apa? Dan jika kalian tidak mau bersyukur atau kufur terhadap nikmat aku, maka akan aku berikan siksaan yang pedih. Maka dari dalil ini kita disuruh untuk mensyukuri
segala sekecil apapun, secuil apapun nikmat dari Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan waktu, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi dengan hal-hal yang berkah atau bermanfaat atau berfaedah begitu. Karena ada batasnya ya umur manusia. Maksimal umur manusia itu berapa sih? Paling rata-rata itu adalah 60 atau 70 tahun begitu. Nah, dan waktu yang kita punya itu tidak terasa terlewat. Contohnya itu seperti saya yang misalnya umur saya adalah 25 tahun. 25 tahun kemarin ya sudah gitu. Ya bukannya sebentar tapi kan ya sudah saja terlewat begitu. Nah, sama 25 tahun ke depannya nanti saya juga akan merasakan oh sudah lewat ya begitu. Maka mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk mengisi waktu kita, mengisi umur kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Pol-polannya diberikan umur panjang sampai 90 sampai 100 tahun. Itu apa? Ada banyak kekurangan. Kesehatan kita menurun, penglihatan kita menurun, tenaga kita sudah tidak kuat seperti saat muda begitu. Lalu sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua adalah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi memahami makna dan kedalaman pesan dalam ibadah Ramadan. Apabila dalam penyampaian materi saya nanti terdapat ada salah kata atau misalnya ada yang kurang pas, mohon dibenahi atau diluruskan. Nah, puasa Ramadan atau ibadah di dalam bulan Ramadan yang kita lakukan itu disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang dalam Al-Quran itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185. Ayo dibuka sama-sama, tolong disimak. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda. Nah, ini dasarnya. Bulan Ramadan itu spesialnya adalah di mana Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran adalah pedoman kita. Gunanya sebagai apa? Sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Faman syahida minkumus syahra falyasumah. Maka dari itu siapa di antara kamu ada di bulan itu, maksudnya menemui bulan Ramadan itu, menjumpai bulan Ramadan itu, maka kalian berpuasalah. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan atau disebutnya musafir, maka kalian wajib menggantinya di hari yang lain. Jika kalian ini memiliki uzur gitu, memiliki halangan untuk berpuasa, maka Allah itu maha baik, Allah itu maha bijaksana untuk memberikan keringanan. Kalian boleh untuk tidak berpuasa asalkan menggantinya di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ya, kalimat ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat yang baik, memiliki sifat yang bijaksana.
Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Begitu. Maka bulan Ramadan ini diciptakan, diturunkan Al-Qur'an itu supaya kita banyak-banyak memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, yang mana kita bisa menabung banyak-banyak pahala. Jadi alangkah sangat bersyukurnya kita bisa masih menemui bulan Ramadan di tahun ini. Kemudian dasar puasa Ramadan yang berdasarkan hadis adalah diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa di bulan itu. Saat itu pintu-pintu di surga dibuka, pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, di surga ini pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan setan-setan diikat supaya tidak bisa menggoda kita untuk melakukan dosa atau maksiat. Nah, tapi pada prakteknya apa? Masih ada di sekitar kita yang melakukan dosa atau maksiat. Nah, itu bukan salah setan, jangan salahin setannya. Tapi itu berdasarkan hawa nafsu dia sendiri, tidak bisa mengalahkan hawa nafsu dia sendiri. Selanjutnya saya akan lebih membahas pada fadilah atau kefadolan atau keistimewaan berpuasa di bulan Ramadan. Banyak sekali keistimewaan yang bisa kita raih pada kesempatan bulan Ramadan tahun ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Seperti disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu. Jadi berdasarkan hadis ini, kita itu berpuasa mengharapkan pahala dari Allah, benar-benar karena Allah, bukan karena ikut-ikutan teman, atau bukan karena aku malu, aku nggak puasa sendirian jadi aku mau ikut-ikutan puasa, bukan karena seperti itu. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pengampunan dosa dari kita berpuasa wajib di bulan Ramadan. Yang kedua, kita mendapatkan balasan langsung dari Allah seperti disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal perbuatan anak Adam dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kalinya hingga 700 kali lipatnya. Kemudian Allah berfirman, melainkan puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya. Banyak sekali ya lipat ganda yang diberikan oleh Allah dari kita berpuasa di bulan Ramadan gitu. 10 hingga 700 kali lipatnya. Yang ketiga, memberi buka puasa mendapatkan pahala berlipat ganda seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad gitu. Ini bagi yang mampu dan mau untuk memberikan buka puasa. Kita buka puasa menggunakan air dan makan. Nah, bagi yang mampu dan mau untuk memberikan makan dan minum kepada untuk berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala double tanpa mengambil pahala yang sudah diberikannya itu. Kemudian yang keempat, puasa bisa menjauhkan kita dari neraka sejauh perjalanan
70 tahun seperti disebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dari Abu Sa'id radhiyallahu an. Rasulullah bersabda bahwa tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan niat fisabilillah, yaitu semata-mata menuju ketaatan kepada Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya karena puasanya itu membuat dia jauh dari neraka 70 tahun. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 70 tahun itu lama ya. Ini patokannya adalah waktu di akhirat 70 tahun, yang mana satu hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia, begitu. Nah, ini tinggal dikalikan saja, 70 tahun dikali sekian. Yang kelima, orang yang berpuasa doanya mustajab seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, doa orang yang mustajab itu ada 3, yaitu 1 berpuasa, 2 orang musafir, dan yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Begitu. Jadi kita berpuasa wajib di bulan Ramadan ini, doa kita menjadi mustajab. Nah, apalagi kita melakukannya di saat berpuasa bulan Ramadan dan setelah membaca Al-Quran, setelah pun bangkit untuk masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Subhanallah. Tidak seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka nih. Apabila mereka telah masuk pintu tersebut, maka pintu itu langsung ditutup. Tidak ada orang lain yang bisa masuk darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di surga ada berapa pintu, Ustazah? Berapa tuh? Berapa pintu? Ayo. Ada 8, ya benar tidak? 8 ya. Ya, nah ada salah satu dari 8 itu namanya pintu Ar-Rayyan, itu adalah bagi ahli puasa yang berpuasa. Kemudian orang yang berpuasa akan mendapat syafaat ketika berpuasa dan membaca Al-Quran, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat nanti. Nah, nanti puasa berkata, ya Rob, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Al-Quran juga berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat untuk dia. Kemudian Rasul bersabda mendengar dari itu, maka keduanya dibolehkan memberikan syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, dia kok tidak berwujud tapi bisa ngomong sih, bisa bersaksi. Jadi nanti amalan-amalan kita itu bisa bersaksi atas kita. Jadi nggak cuman yang berbentuk fisik itu, seperti misalnya tangan kita disebutkan, misalnya tangan kita suka membantu orang, suka bersedekah, itu kan nanti akan bersaksi. Nah, itu kan ada wujudnya, ada fisiknya. Nah, ini tidak. Puasa dan Al-Quran yang kita baca nanti bersaksi atas kita. Begitu. Kemudian keistimewaan yang lain perihal umroh. Jika umroh dilakukan di saat bulan puasa, bulan Ramadan, itu pahalanya setara dengan pahalanya seperti haji. Tuh. Kemudian perihal sedekah yang paling baik dilakukan adalah di saat bulan Ramadan. Demikian, itu adalah kefadolan dari berpuasa wajib di bulan Ramadan. Jadi untuk kita bisa memahami makna yang mendalam dari bulan Ramadan adalah dengan cara melakukan amalan-amalan yang ikhlas untuk mengharap ridho dari Allah. Bagaimana kita bisa memahami kalau kita itu tidak melakukan, ya kan? Ya. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian tausiah dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk Zauli. Sungguh
sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh Uli tadi terkait tentang memahami makna dan kedalaman pesan dalam ibadah Ramadan. Tadi sudah disampaikan fadilah ataupun hal-hal yang bisa dilakukan saat bulan suci Ramadan yang akan pahalanya yang akan dilipat gandakan. Itu yang pertama, itu ibadah, ya kan? Ibadah yang dijalankan di bulan suci Ramadan itu akan pahalanya akan dilipat gandakan. Yang kedua yaitu memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, ya kan. Lalu ada pula itu umroh, ya kan. Umroh itu di bulan suci Ramadan itu seperti haji pahalanya. Lalu bersedekah di bulan suci Ramadan itu yang akan dilipat gandakan. Mungkin itu terkait tentang materi dari Jauli terkait tentang memahami makna dan kedalaman pesan dalam ibadah Ramadan. Mungkin dari Ustadz dan Ustazah ada pertanyaan atau tambahan, silakan dipersilakan. Majalah tuh. Ya. Ustazah, ada Ustazah? Udah siapin Google ini. Tidak ada? Ya, alhamdulillah berarti sudah paham semua ya. Oh.